Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta semua saudara seiman yang mengikuti acara ini. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa Selasa 15 Februari 2022 dengan tema seperti pohon yang daunnya tetap hijau dan selalu menghasilkan buah. Marilah saudara sekalian kita siapkan hati kita, kiranya persekutuan doa ini boleh saling menguatkan dan menjadi berkat. Kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 392, bait 1 dan bait ketiga, Ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami boleh menjalani hidup sampai dengan sekarang ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi anugerah Tuhan sendiri. Kami sungguh mensyukurinya. Tuhan, pagi ini kami juga bersyukur boleh datang kepadamu dalam persekutuan doa, dan siapkanlah kami semuanya, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi pedoman kehidupan kami, dan Tuhan layakkan kami dalam doa syafaat nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian dimanapun kalian berada, tema renungan persekutuan doa ini adalah seperti pohon yang daunnya tetap hijau dan selalu menghasilkan buah. Tema ini kita ringkaskan dari Yeremia 17 ayat 8. Saya akan bacakan Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara sekalian, siapa yang diumpamakan seperti pohon
yang daunnya tetap hijau dan selalu menghasilkan buah? Yang diumpamakan seperti pohon yang daunnya hijau dan selalu menghasilkan buah adalah orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang yang hidupnya diberkati Tuhan. Seperti ditulis dalam ayat sebelumnya, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pohon yang tumbuh subur, misalnya kita punya pohon mangga, daunnya hijau segar-segar, rindang, buahnya bergelantungan banyak sekali. Bagaimana perasaan saudara? Tentu kita merasa senang, bahkan takjub. Enak dipandang pohon yang rindang dan berbuah banyak itu. Kita bisa ikut merasa bahagia melihat pohon-pohon yang tumbuh segar seperti itu. Jadi orang yang hidupnya diberkati Tuhan adalah seperti pohon yang segar, daunnya hijau dan selalu menghasilkan buah, yang membuat orang lain merasa kagum dan bahagia. Bagaimana konkretnya orang yang hidupnya diberkati Tuhan? Yaitu orang-orang yang mengalami dan merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga kehidupan orang yang diberkati Tuhan ini membuat orang lain merasa damai, merasa bahagia. Saudara sekalian, pernahkah saudara menjumpai orang seperti ini? Yang wajahnya selalu gembira, kata-kata yang terucap selalu positif dan optimis, tidak pernah bersungut-sungut atau kecewa, selalu mensyukuri kehidupan ini. Rasanya kita merasa damai dan bahagia berjumpa dan dekat-dekat dengan orang seperti itu. Tetapi sebaliknya, pernahkah saudara berjumpa dengan orang-orang yang selalu berpikir negatif dan pesimis? Kata-kata yang terucap selalu keluhan-keluhan, kekecewaan-kekecewaan, mengeluh pada suami, istri, anak yang enggak perhatian, mengeluh tentang pekerjaan yang penghasilannya tidak mencukupi, kecewa pada saudara-saudara atau teman-teman yang enggak pernah peduli, yang selalu mengeluh terlalu sibuk, banyak urusan, banyak pekerjaan ini itu dan seterusnya, dan 1001 macam keluhan dan kecewaan. Kalau kita berjumpa dengan orang seperti ini, bagaimana perasaan saudara? Tentu enggak nyaman, enggak damai, enggak bahagia. Orang-orang yang suka mengeluh dan kecewa ini, yang tidak bisa mensyukuri berkat-berkat Tuhan, diumpamakan dalam Yeremia 17 tadi seperti semak-semak kering di padang belantara, yaitu orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan, yang tidak bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara sendiri? Apakah saudara seperti pohon yang segar, yang daunnya tetap hijau dan selalu menghasilkan buah? Atau seperti semak-semak kering di padang belantara? Apakah bibir kita suka bersyukur kepada Tuhan, berkata positif dan optimis, atau suka mengeluh, kecewa, bersungut-sungut, tidak bersyukur kepada Tuhan? Amin. Marilah saudara sekalian, kita sekarang masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang lanjut usia, yang pergumulan sakit dan pergumulan yang lain. Juga berdoa untuk pergumulan jemaat dan seterusnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kalau kami mau hitung, tidak ada jumlahnya begitu banyak, tak terhitung. Maka kiranya Engkau memimpin kami supaya kami peka, bisa merasakan berkat-berkat-Mu, sehingga kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan hal-hal yang baik dan positif, sehingga orang lain juga bisa melihat kehidupan kami begitu indah seperti pohon yang rindang, dan orang merasa nyaman, aman, dekat-dekat dengan kami semuanya.
Tolonglah kami semua Tuhan, agar kami bisa terus merasakan berkat-Mu hari demi hari, sehingga sukacita dan damai selalu keluar dalam kehidupan kami semuanya. Walaupun demikian, kami sadar dalam hidup ini sering ada banyak pergumulan-pergumulan yang harus kami tanggung, yang mungkin terasa tidak enak. Kami saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami pergumulan seperti itu, yang merasa lanjut usia, badannya kurang sehat, yang sakit dalam pemulihan dan pergumulan yang lain. Berdoa bagi beberapa saudara kami, yaitu antara lain Ibu Sin Apin, Ibu Herawati Kosasih, Ibu Leli Handrian, Bapak Mulia Sitohang, Ibu Betty Suciati, Ibu Elis Santina, Bapak Mulyana Wijaya, Bapak Semaya, Ibu Wunyeni Miranti, Ibu Edia, Bapak Budi Kiantoro, Ibu Tres Karyadi, Ibu Trihana, Ibu Windewanta, Bapak Kiki dan istri, Ibu Rahel, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Bapak Julius dan Tante Gita, Tante Tina Permana, Ibu Guat Ing, Ibu Linda Lois, Ibu Durga Slisyawati, Bapak Hadi Pratomo, Ibu Helena Suhanto, Bapak Matias Widodo, Tante Yekin, Oma Elin, Bapak Joketong dan istri Lim Omoy, dan saudara-saudara kami yang lain yang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan mengerti persis kondisi mereka semuanya, juga keluarga mereka masing-masing. Tuhan topang dan kuatkan mereka, sehingga boleh menjalani hidup dengan segala pergumulannya bersama dengan Tuhan, sehingga kekuatan dari Tuhan sendirilah yang kami harapkan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung khususnya, dan kami semuanya yang mengikuti persekutuan doa ini. Berkatilah hidup mereka semuanya ya Tuhan. Lindungilah mereka dari yang jahat. Bila iman mereka selalu mantap dalam situasi pandemi ini, tetap bergairah bersemangat untuk terus dekat kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Kami berdoa dan ingat akan saudara-saudara kami yang minggu lalu membaptiskan anaknya. Yang berdoa untuk orang tua yang membaptiskan anak itu dan berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa mengasuh dan membesarkan anak di dalam Tuhan, sehingga nantinya anak ini terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan pada saatnya nanti boleh mengaku percaya kepada Tuhan, dan hidupnya terus menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami atau mungkin kami semua yang pas hari ini merayakan hari Cap Ngomai, yaitu hari ke-15 setelah tahun baru Imlek. Kiranya sukacita dalam suasana tahun baru Imlek sampai Cap Ngomai dan seterusnya ini boleh menjadi sukacita banyak orang, yang juga boleh merasakan betapa indahnya pluralitas budaya yang ada, sehingga kayak bisa saling mensyukuri dan saling menghormati satu dengan yang lain. Kami terus berdoa untuk program pemerintah vaksinasi 1-2 supaya dilanjutkan sampai dengan tuntas semuanya. Lalu juga sekarang sudah dilaksanakan vaksinasi yang ketiga atau booster, biar juga semakin cepat dilakukan, sehingga kekebalan masyarakat komunitas yang kebal ini boleh terus bisa menjadi salah satu cara mengatasi pandemi virus corona ini. Bagi mereka yang terpapar atau pernah terpapar, Tuhan terus topang dan kuatkan mereka. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita akhiri dengan menyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian persekutuan doa kita. Selamat menjadi orang yang diberkati Tuhan, seperti pohon yang daunnya tetap hijau dan selalu menghasilkan buah. Amin.